Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal chart menarik ini yang sebentar lagi akan memberikan sinyal kapan waktu yang tepat untuk membeli Bitcoin. Itu yang akan kita bahas dan saya juga akan update soal harga Bitcoin dan Ethereum. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily, di mana 2 hari lalu terjadi penurunan yang cukup dalam. Sampai ke sini dia retest garis support ini dan kemarin dia berhasil naik dari situ, jadi ada perlawanan yang cukup kuat dari bull dan bisa naik sampai ke daerah sini. Untuk dari indikatornya sebenarnya kita lihat ini masih tidak terlalu bullish ya teman-teman. MACD-nya masih bullish tapi RSI-nya itu masih berada di bawah 50, MACD juga masih berada di bawah 0. Dan di sini itu dia belum cross ke atas untuk garis hijaunya terhadap garis merahnya. Jadi sebenarnya belum konfirmasi bullish untuk time frame daily. Oke. Bagaimana dengan time frame 4 jam? Untuk time frame 4 jam dia setelah turun kemudian dia membentuk semacam rising wedge ini atau rising channel, dan di sini itu dia sekarang berada di titik yang kritis di mana MACD-nya itu ada di level 0 ini. Kalau misalnya dia berhasil naik ke atas, maka itu akan kembali ke atas untuk MACD-nya, dan RSI-nya juga bisa naik menembus garis 50 dan retest, kemudian bisa melanjutkan kenaikannya ke harga yang lebih tinggi. Bisa lebih daripada 32.300-an, lebih dari situ. Untuk ininya, indikator ininya masih bearish sebenarnya dan belum ada konfirmasi, tetapi sebentar lagi bisa terkonfirmasi bullish untuk indikator DMI ini. Tergantung pergerakan harganya ke depannya bagaimana. Nah, kalau kita lihat di time frame 15 menit itu sangat jelas ya, ini rapi banget. Dia ada rising channel seperti ini. Tergantung dia breakout-nya kemana. Kemarin sempat breakout ke bawah, tetapi rupanya langsung balik lagi. Rupanya ini hanya semacam fake out saja. Dan dari indikator ini juga masih sideways saja. Jadi kita harus menunggu kira-kira dia akan ke bawah atau akan ke atas. Itu yang akan kita lihat di kemudian beberapa jam mendatang. Oke, dimana kalau misalnya dia bisa breakout ke atas, maka dia bisa mereclaim lagi daerah ini 31.800 dan mungkin bisa ke harga yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalnya dia breakdown ke bawah, maka gampangnya adalah kita membuat seperti ini. Misalnya kita anggap ini adalah bear flag, maka target selanjutnya adalah dia ke 28.300-an. Itu, atau dia harus meretest daerah ini, daerah 28.800-an, ini juga merupakan daerah support yang cukup kuat, karena dia menopang harga Bitcoin cukup lama berada di sini, yang menyebabkan harga Bitcoin itu naik sampai ke 32 ribuan ya. Jadi itu kita pantau terus untuk pola ini, apakah dia akan breakout ke atas atau ke bawah. Dan bagaimana dengan Ethereum? Ethereum masih sama-sama saja mengikuti harga Bitcoin. Ada semacam bullish divergence di sini, namun indikator ini masih bearish. MACD-nya juga masih berada di bawah, namun udah mulai ada cross ke atas. Dan untuk Ethereum Bitcoin dia, kita lihat dia ini melemah terus, kemudian dia close di candle di bawah close candle sebelumnya, dan kemungkinan akan bearish, masih akan bearish sampai dia menemukan titik support yang cukup kuat, yaitu di daerah sini, di daerah 50-an. Oke, kita akan cek Bitcoin dominance bagaimana. Bitcoin dominance itu sekarang ini mau mencoba untuk breakout ke atas, dan Bitcoin bisa menunjukkan dominasinya, dan altcoin bisa semakin terpuruk ketika Bitcoin dominasinya ini naik ya teman-teman. Oke, kalau misalnya dia naik, maka dia bisa sampai ke level 47 dan 48,9. Di situ adalah garis resistance berikutnya. Dari indikator ini masih bullish, jadi masih bagus untuk Bitcoin dominance, untuk Bitcoin khususnya. Oke, dan chart menarik pada hari ini, menu utama adalah on-chain cost basis. Jadi ini adalah dari on-chain analyst Will Clemente. Jadi teman-teman bisa follow dia. Ini ngomongin soal long-term holder cost basis dan short-term holder cost basis. Di mana
Yang long term itu adalah yang warna, bentar saya lihat dulu, warna hijau, dan yang short term itu adalah yang warna kuning ini. Kalau misalnya dia terjadi cross seperti ini, maka itu menandakan periode akumulasi itu sedang terjadi, dan disitulah adalah tempat terbaik atau waktu yang terbaik untuk membeli Bitcoin karena harga itu akan relatif rendah dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu dan beberapa bulan mendatang. Jadi kita lihat setelah terjadi cross, kemudian dia ada masa akumulasi seperti ini, sideways saja, tapi setelah itu selesai dia langsung naik dari situ. Kemudian ada bull run yang berikutnya di sini, dan kemudian dia turun lagi di sini, turun, cross lagi, terjadi cross, dan ada sideways, masa sideways seperti ini, habis itu tiba-tiba naik lagi. Dan di sini juga, sekarang ini, hampir akan cross, terjadi cross, mungkin dalam beberapa minggu ke depan, di situ akan ada opportunity untuk bisa membeli Bitcoin ketika dia terjun ke bawah, ke harga berapa, mungkin ke harga 24.000, mungkin ke 21.000, mungkin ke 18.000. Itu kalau misalnya kita berpikir yang jangka panjang, maka perbedaan seperti itu tidak akan menjadi masalah. Dan yang penting adalah kita berada di daerah yang probabilitasnya untuk naik di beberapa bulan mendatang itu sangat tinggi, dan ini akan membantu kita untuk cuan dengan lebih mudah ya teman-teman, dan kita juga resikonya akan jauh lebih kecil ketika kita mengikuti sistem ini. Dan ini tidak bisa menebak kapan topnya. Untuk topnya kita harus pakai indikator-indikator grafik yang lainnya. Nah, jadi itu saja untuk analisa pada hari ini. Singkat saja untuk hari ini karena Bitcoin juga masih berada di dalam pola ini, tidak jelas apakah dia akan breakout ke atas atau ke bawah. Kita masih menunggu. Teman-teman bisa mendukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.